kembali lagi pada podcast Lintas Zaman. Oke, jadi di sini kita akan bahas sejarah nih. Materinya tentang apa tuh, Gil? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Oke, di sini juga Kita ditemani dengan rintik-rintik hujan ya. Ya, sama suasana juga lumayan mendukung untuk pembahasan santai kita hari ini. Betul. Saya Rafida Medila sebagai host. Saya Eka Sinta Dewi sebagai host juga. Jadi nggak pakai lama, kita sambut saja. Oke, nggak pakai lama, kita sambut saja Saja bintang tamu beberapa kita. bintang tamu kita ya. Betul. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke. Boleh duduk. Iya, silahkan duduk. Nah. Jadi di sini ada Bung Karno ya. Saya Ada kata-kata Pak untuk hari ini. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Boleh. Dan ini ada Pak Soeharto. Ada kata-kata Pak. Ganyang Malaysia. Lanjut untuk Ibu siapa ini? Ibu Sumarmi. Oh, Iya. Baik. Wajah boleh tua, penampilan harus muda. Boleh. Kemudian ada siapa ini? Ibu siapa atau Mbak siapa ini? Kalian ini di sini sebagai Sebagai aktor mewakilkan dalam sejarah, Jadi di sini kalian mewakilkan dari beberapa tokoh dalam masa kemelut itu. kemelut keadaan kekuasaan. Jadi kami tokoh-tokoh yang aktif dalam peristiwa kemelut kekuasaan. Baik. Mbak Lija itu tadi sebagai pegawai pemerintahan masa dulu. Tadi itu masa dulu. Saya di sini sebagai warga yang mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia pada masa itu, bagaimana Soekarno dan Soeharto ya, maaf ya, Soeharto dalam kemelut tersebut, kayak perselisihan antara mereka berdua. Saya Soekarno sebagai pemimpin pertama Indonesia dan pemimpin yang memegang orde lama. Saya Soeharto sebagai pengganti pemimpin presiden pertama. Pemegang orde baru. Jadi sebenarnya banyak nih yang kita penasaran ya, Dil ya, yang Betul. ingin kita tanyakan sama Kepo. kalian. Ya. Sangat tertarik juga Pada materi kita hari ini. Yang pertama yaitu untuk Pak Soekarno sendiri ya. Pada masa pemerintahan Bapak itu memilih demokrasi terpimpin. Betul. Apa alasan Bapak memilih sistem pemerintahan itu? Karena sebelum demokrasi terpimpin itu kan kita menggunakan sistem demokrasi liberal. Betul. Demokrasi liberal ternyata setelah dijalankan itu terlalu banyak partai-partai politik itu yang mewakili tidak untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan partai politik itu pribadi. Kemudian karena sering ada konstituante yang diharapkan untuk membuat sebuah kebijakan baru itu berangsur-angsur hingga sampai akhir 1959 itu gak jadi-jadi. Oleh karena itu saya langsung ambil keputusan bahwa saya keluarkan dekret presiden pada 5 Juli, kemudian agar Indonesia ini itu menjadi seperti kekeluargaan di mana dipimpin oleh kepala keluarga. Karena itu kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada saya. Kemudian kan ada peristiwa G30 SPKI. Apakah itu bisa disebut kegagalan pada masa pemerintahan Bapak?
sebetulnya pengkhianatan G30 SPK itu pemberontakan adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Jadi menurut saya bukan salah dari kebijakan yang telah saya ambil. Saya tuh kepingin Indonesia itu memiliki paham nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana tiga paham ini itu bisa menyatu di Indonesia seperti itu. Jadinya saya agak membubarkan PKI agar kita bisa hidup damai seperti itu. Namun ternyata PKI melakukan pemberontakan kepada PKI. Itu pengkhianatan yang tidak bisa. Tapi Pak, mohon maaf ya menyela. Siap. Tapi bukannya gara-gara Bapak sendiri memang karena demokrasi kepemimpinan itu jadi para PKI itu melakukan pemberontakan ya Pak ya. Karena kan di situ dalam demokrasi pemimpin terpimpin banyak sekali perbatasan-batasan di dalam situ, batasan berpendapat. Jadi menurut saya ya Pak, sebagai warga saya juga tidak bisa nggak suka gitu Bapak melakukan hal demokrasi itu dengan menjalankan hak sepihak. Bapak hanya memikirkan bagaimana sisi dari politiknya, tidak memikirkan dari pandangan masyarakat. Karena memang pada masa demokrasi terpimpin itu kekuasaan itu sepenuhnya di tangan saya. Jadi saat saya, ya itu memang kesalahan saya, di mana saya begitu dekat dengan kalangan komunis, akhirnya membuat komunis itu bisa bebas memiliki hak khusus saat masa demokrasi terpimpin. Tapi untuk tidak mementingkan rakyat, menurut saya salah besar. Karena memang fokus saya saat saya menjabat itu tidak, dari awal memang tidak pada masyarakat. Saya fokusnya ke revolusi, di mana saya memperjuangkan Irian Barat, di mana saya mencoba konfrontasi Malaysia itu. Jadi memang fokus saya itu untuk menekankan wilayah Indonesia lagi, mengambil wilayah Indonesia lagi. Oh, jadi Bapak mau mementingkan wilayah dulu baru masyarakat, tidak mementingkan dari dalam dulu, tapi dari luar-luar. Betul. Gitu, meskipun dari masyarakat ini menderita dengan adanya hal itu. Ya. Gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak Komen. protesnya ini? Lalu ada satu hal lagi nih Pak yang saya penasaran Pak. Kan itu kan waktu itu Presiden Soekarno kan mengeluarkan apa itu dulu? Super semar perintah. Iya, itu kan kepada Pak Soeharto ya. Nah, itu kan untuk mengambil tindakan mengamankan negara pada saat itu. Mengapa tidak Pak Soekarno sendiri aja Pak? Yang Iya, mengambil super smart. Iya. Karena orang yang paling tinggi jabatannya di kepemiliteran ya memang saya, tapi ada juga orang terpercaya saya, yakni Soeharto. Jadi memang saya serahkan kepada Soeharto agar mengamankan negara yang tengah dalam kondisi betul. Memang sahabat karib saya. Oh, jadi ini Pak Soeharto dapat jabatan itu juga karena sahabat karib ya. Bukan. Kalau itu memang kemampuan berarti Soeharto memang jadi luar kalau biasa. saya mau jadi orang penting harus bersahabat dulu Iya, dengan orang dengan penting banyak. gitu. Ya nyatanya ya memang Oke, untuk Pak Soeharto sendiri, kenapa Bapak langsung memilih keputusan untuk menuntaskan PKI? Sebenarnya saya memiliki banyak alasan kenapa saya langsung menuntaskan PKI. Alasan pertama, ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Baik, Saya menilai bahwa PKI sangat menjadi ancaman menjadi ancaman yang nyata terhadap keamanan. Setelah peristiwa G30 SPKI yang diduga melibatkan anggota PKI, saya melihat bahwa PKI ini mau mencoba menggulingkan pemerintahan, dan saya menilai bahwa PKI sudah berani berbuat di luar batas dalam upaya untuk meraih kekuasaan secara paksa. Nah, yang kedua, menjaga kesatuan bangsa. Saya menyadari bahwa pada saat itu Indonesia dalam kondisi menghadapi perpecahan internal. Dengan kuatnya PKI
dan berpengaruh di pemerintah maupun di kalangan masyarakat, saya bertindak untuk memberantas PKI. Terus yang ketiga, mandat dari Presiden Soekarno. Setelah kejadian G13 PKI, Presiden Pak Soekarno memberikan mandat kepada saya untuk mengatasi situasi yang darurat dan memulihkan ketertiban. Meskipun Pak Soekarno sendiri tidak setuju kalau PKI ini diberantas secara total, namun saya menafsirkan bahwa ketika Pak Soekarno memberikan mandat ke saya, itu adalah langkah awal untuk memberantas PKI. Nah, terus yang keempat, tuntutan dari militer. Nah, sebagai seorang jenderal, saya sangat mendengar tuntutan dari rekan militer saya, karena mereka melihat PKI ini sangat mengancam ideologi Pancasila dan keamanan militer. Oh iya, saya mau tanya ya kepada Bapak Soekarno. Kenapa ya Bapak Soekarno itu tahu kalau PKI itu jahat gitu ya kepada kita, menyuruh Bapak Soeharto ini untuk menumpas PKI. Tapi kenapa Bapak Soekarno tetap dekat dengan PKI sehingga kami para masyarakat yang sangat mendukung Bapak Soekarno pada zaman itu menjadi tidak percaya Pak kepada Bapak, karena saat itu Bapak kami anggap sebagai komunis. Jadi ada beberapa kekeliruan dari pernyataan Sumarmi. Jadi Bu, saya tuh Sumarmi ya? oh Sumarmi. Iya, Gimana Bapak Soekarno ini? Mohon maaf. Jadi saya mengeluarkan surat perintah 11 Maret, yakni Super Smart, kepada Jenderal Soeharto waktu itu. Bukan untuk menumpas PKI secara langsung. Saya itu gak ingin PKI untuk ditupaskan, gak ingin. Karena saya, yang tadi saya ucapkan, saya itu pengen masakok nasionalis, agama, dan komunis menjadi satu di Indonesia ini. Saya menyuruh, memandatkan kepada Soeharto ini untuk mengembalikan wibawa pemerintahan dan menepikan kondisi yang ada di Indonesia yang sedang gawat pada waktu itu. Jadi situasinya itu emang sangat segenting itu ya Pak ya, sehingga Bapak lebih memutuskan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Bapak Soekarno. Betul, karena saat waktu itu sebelum 11 Maret keluar, sebenarnya saya sudah pengen rapat kabinet dengan para suruhan-suruhan dari Soeharto, dan tapi diganggu oleh para demonstran. Kemudian kita rapat bertiga saja, yakni siapa lupa saya, pokoknya suruhannya Soeharto sama jenderal satunya terus saya, untuk mengeluarkan surat perintah seperti ini. Memang apa sih yang Bapak lakukan saat Bapak sesibuk itu tidak mengurusi itu sendiri? Apa karena kebanyakan istri? Waduh, gimana ya Pak ya? Kondisi saat itu sedang kacau. Kok genting masih menikah aja? Kondisi saat itu sedang kacau ya. Dan kondisi saat itu lebih pantas untuk diserahkan kepada militer. Nah, kebetulan saya dekat dengan Soeharto, jenderal besar angkatan militer pada waktu itu. Jadi saya serahkan semuanya ke. Ya kalau gitu ngapain Bapak jadi presiden kalau nggak mau ngurusin? Gimana itu Pak? Sebenarnya tugas presiden hanya nyuruh-nyuruh. ada Oh makanya pantas aja Bapak itu dilengsarkan. Kalau Bapak berpandangan kayak gitu. Sepertinya Bu Sumarmi ini punya dendam Iya, tersendiri ya sama Pak memiliki Soeharto dendam ya. ini. Pak Soekarno. Iya, karena pada saat itu pemerintahan Bapak Soekarno itu malah membuat para masyarakat itu lebih resah. Bukan tentang PKI saja, tapi tentang kayak kepemimpinan kita yang semakin banyak. Jadi meskipun dianggapannya Bapak Soekarno ini Indonesia bakal jadi nasakom,
malah itu membuat Indonesia itu nggak bersatu gitu loh, nggak ada unsur dari bersatunya, malah semakin terpecah belah karena hal tersebut. Karena ketidakpercayaan kepada pemimpin sendiri, akhirnya kan banyak sekali kepala-kepala yang mau merebut kekuasaan tersebut. Jadi malah menambah genting pada masa itu, nggak malah mendamaikan, tapi malah membuat ricuh pada saat itu. Sampai akhirnya Bapak Soeharto ini mengambil jalan tengah. Memang itu pantas sih, memang. Saya setuju itu Bapak Soeharto dilengsarkan. Memang. Sebenarnya saya juga tidak menduga bahwa Soeharto akan mengambil alih kekuasaan saya. Super Semar yang saya keluarkan hanya memberikan Soeharto ini wewenang dalam militer, bukan wewenang dalam kekuasaan. Tapi kemudian Soeharto kesannya seakan-akan seperti mengambil tugas presiden. Oleh karena itu masyarakat melihat presidennya Soekarno, tapi yang kerja Soeharto. Kalau gitu Soeharto aja ya jadi presiden. Padahal Super Semar isinya hanya untuk penguasa, untuk wewenang mengamankan negara. Karena memang Pak, masyarakat itu hanya mau mengerti apa yang mereka lihat dan mereka pahami. Jadi kalau misal Bapak akan menyalahkan masyarakat, ya Bapak salah, karena Bapak tidak menjelaskan gimana sih ini, saya mau kemana gitu. Saya tidak menyalahkan. Iya, tidak boleh. Makanya saya dari awal udah menekankan ini ya Pak ya. Baik, sepertinya ibu ini memiliki dendam ya. Iya, Bapak memang. Soekarno ini Memang, ya. makanya dari tadi saya mau pepet Bapak Soekarno-nya. Karena ya gimana ya, kayak istrinya banyak banget. Tapi urusan negara Iya, kita, belum iya, selesai gitu kayak. betul. Itu demi Indonesia sendiri. Wah. Saya Apa pergi keluar hubungannya dengan sering menikah itu, Pak? Kenapa Bapak sering menikah ya sampai Indonesia. 9 istrinya? Indonesia adalah negara yang baru terbentuk. Namanya masih belum dikenal dengan oleh negara lain. Oleh karena itu saya pergi ke luar negeri menikahi. Oh, gitu. Itu adalah Untuk membangun jalan politik. relasi. Betul, membangun relasi. Orang-orang jadi tahu oh ada negara Indonesia seperti itu. Pernikahan yang saya lakukan itu pernikahan politik sebetulnya. Oh, jahat ya Pak ini sebenarnya. Itu berarti memanfaatkan perempuan Wah, ya. ini bapaknya suka nggak Pak? Suka dong. Mau jadi istri saya selanjutnya? Takut ini. Masya Allah. Nah, untuk Pak Soeharto ya, kenapa Pak Soeharto ini mengambil kebijakan yang lebih lanjut? Iya. Dari Super Semar. Iya. Kenapa Bapak mengambil kebijakan itu? Apa itu sudah disetujui oleh Pak Soekarno? Apa gimana kok kayak mengambil kebijakan sendiri Pak? Iya, saya tidak kayak melawan, bukan melawan. Lebih lancang sih. Iya, lebih lancang. Kayak melangkahi pemimpin. Kayak berani ngomong hidup. Makasih ya keluarga. Karena kan saya kan Mewakilkan aspirasi. Iya, rakyat Indonesia itu banyak daripada mereka. Oh, betul sih. Jadi saya ikut Ibu Ambon. Yang berkuasa Ibu Ambon. Sumarmi. Dari Ibu Sumarmi. Ibu Sumarmi. Maaf ya. Ibu Sumarmi. Saya gimana Pak Soeharto? Kenapa Pak Soeharto lancang mengambil kebijakan itu? Karena pas waktu itu Soekarno itu udah mulai nggak sakit-sakitan itu. Oh, kesempatan Bapak ini ya. Bukan mengambil kesempatan, cuman kayak Ingin mengamankan Indonesia gitu, daerah serp gitu. iya. Soeharto juga sudah mendapatkan mandat dari saya. Iya. Tapi memang melebihi ekspektasi saya. Oh, gitu. Bangga Nggak Bapak. merasa sakit hati ya bagaimana Pak? Sakit hati ya. Kalau sakit hati, saya kurang memikirkan. Soalnya memang sudah waktunya. Saya juga pernah bilang pada salah satu interview itu, kalau Indonesia menjadikan saya presiden seumur hidup, nanti juga mereka pasti akan bosan. Jadi saya mungkin tidak mengira akan terjadinya presiden. Tapi memang tidak mengira bahwa begini caranya. Oh, ya. Maunya baik-baik gitu. Setiap orang ada masanya. Baik, untuk dampak kayaknya dari tadi tuh Ibu Sumarmi yang memiliki dampak sangat besar ya atas peradilan kekuasaan ini. Apa saja sih ini dampaknya? Dampaknya itu banyak banget ya. Ampun. Ya Ya kan?
dari segi apapun itu kayak dari sosial, ekonomi, politik juga gak Indonesia terombang-ambing saat itu karena kan akhirnya Pak Soeharto masuk di Indonesia ada 2 kepemimpinan jadi waduh ikut mana nih Bingungan gitu ya, iya jadi kayak wow ada 2 pemimpin gitu jadi di Indonesia sendiri kayak bingung mau ikut pemimpin yang ini yang memang asli pemimpin tapi membuat rugi menurut dari pandangan masyarakat ya, ya, ini kan dari pandangan kalau kan bakal- kita nggak tahu pandangan dari bapak beliau sendiri iya. dan apa ikut yang satunya yang kayak juga menjanjikan sesuatu yang lebih enak gitu loh akhirnya ya Indonesia ya milih yang lebih enak dong Bapak Soeharto gitu daripada ikut yang menurut kita mengecewakan. Jadi ibu sendiri lebih suka kepemimpinannya Pak Soeharto. Sebenarnya nggak ada yang suka. Oh, ada. Iya, tapi lebih baik, lebih baik, better gitu. Lebih baik karena kan ya memang dari lihat aja kayak dari PKI terus diambil dari Bapak Soeharto langsung selesai gitu. Dari Bapak Soekarno nggak selesai padahal PKI itu meresahkan masyarakat Indonesia. Terus juga kayak masalah-masalah kayak gampang banget diambil itu kepemimpinannya gila Alasan saya gak langsung membubarkan PKI ya karena memang pada waktu itu kita masih membutuhkan bantuan dari negara-negara komunis. Oleh karena itu saya juga diapit dengan 2 masalah di mana PKI di dalam negeri tapi kita juga memiliki hubungan luar negeri yang cukup baik dengan komunis. Kalau saya langsung membubarkan PKI di sini apa hubungan luar negeri dengan negara-negara komunis juga berantakan. tapi ya Pak Betul. Tapi memang itu bagus sih Pak karena dari Bapak percaya dengan negara komunis akhirnya negara-negara kuat seperti Amerika mendukung kita tapi ya gitu kayak lihat aja pemimpin kita masa komunis sedangkan kayak paham kita itu beda sama paham dari pemimpin kita jadi kan pasti masyarakat itu resah Pak dengan adanya Bapak yang sangat membela komunis Bapak yang seperti ini tapi masyarakat berpandangan seperti ini beda Pak jadi kayak akhirnya kita tuh nggak setuju dengan adanya Bapak terus menjadi presiden sedangkan membuat resah masyarakat Memang saya jujur asyhadu alla ilaha illallah. Saya memang saya Tuhan, bukan komunis. Tapi memang hubungan saya dengan komunis karena apa? Komunis, PKI maksud saya sebelum tahun 1950-an 1950 sampai 1959 itu tidak pernah mendapatkan kursi di kementerian. Oleh karena itu PKI itu gak ternodai dengan dosa-dosa korupsi, dosa-dosa kebijakan yang tidak terjalankan. Oleh karena itu saya sangat percaya dengan PKI. Dan PKI itu mendekat dengan saya, mendukung saya, pro saya. Oleh karena itu saya dekat. tapi di samping dari kepemimpinan Bapak Soekarno yang kurang bisa kita terima dari masyarakat tapi di kepemimpinan Bapak Soeharto sendiri juga kurang dari pandangan kita karena di dalam kepemimpinan Bapak Soeharto sendiri banyak sekali terjadi nepotisme, korupsi dan kolusi. NKK. Iya. Apa sih yang lupa ya? Oh iya betul. Korupsi. Iya. iya, Kembali KKN. Iya, maaf. Jadi di situ juga kayak oh berarti Mas cuma fokus pada PKI aja terus kayak belehar gitu. Belehar. Kayak Bapak Soeharto ini terlalu malah aku mari ki lo numpas PKI dan ini nggak usah mani deh gitu. Jadi di situ sih kekurangannya Pak Soeharto dalam waktu juga kayak terlalu kayak kita itu harus menjunjung tinggi seorang presiden. Di situ sih kekurangannya juga. Saya kok malah mengkritik banget. Baik ya, kita terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Mbak Iya ini ya yang sebagai pegawai negeri apakah juga merasakan dampak yang sangat besar seperti warga ini yang saat terjadinya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Pak Soeharto ini? Baik, jadi salah satu dampak yang kami rasakan sebagai pegawai negeri itu ya ketika terjadinya peralihan kekuasaan dari Pak Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto yaitu perubahan orientasi politik menjadi lebih terpusat pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Nah, pada masa Pak Soeharto kan banyak sekali pegawai negeri yang berpindah dengan PKI seperti itu. Terus, namun ketika Pak Soeharto ini mulai memimpin, fokusnya itu bergeser ke profesionalisme
mobilisasi pegawai negeri untuk mendukung pembangunan dalam kebijakan dalam masa Orde Baru itu. Misalnya kayak pegawai negeri yang diwajibkan menjadi anggota Golkar. Hal ini tuh mempengaruhi bagi mereka karena terus juga ada program-program pembangunan mulai melibatkan pegawai negeri sebagai tulang punggung implementasi karena dapat memberikan tantangan baru dalam bersikap bekerja yang lebih teknis dan berbasis hasil. Jadi menurut saya perubahan itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih Seperti yang saya ucapkan tadi, kalau saya lebih fokus ke revolusi, mana kan pada 1949 itu Indonesia itu baru diakui sama Belanda bahwa kita itu memang sudah memiliki negara sendiri, memiliki wilayah. Tapi wilayah-wilayahnya itu bukan wilayah-wilayah yang Indonesia banget. Irian Barat masih belum diakui milik Indonesia. Oleh karena itu kan saya bikin Trikora untuk mengambil alih Irian Barat. Kemudian ada Malaysia, negara seluruh kita, tetangga kita, itu juga ingin saya kuasai karena memang dari sejarah memang sudah serumpun kita, memang milik kita. Dan Malaysia itu tunduk kepada Inggris. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa itu adalah upayanya Inggris untuk kembali melakukan neokolonial kepada jadi yang diucapkan Mbak Lydia benar, dimana Soeharto lebih fokus ke pembangunan ekonomi, tapi kalau saya lebih fokus ke revolusi, pengembalian wilayah, perang-perang Kan memang seperti itu kan ya Pak ya, kalau pergantian presiden itu kan kayak lebih memajukan lagi dari kepemimpinan yang Tahu saya sebelumnya. juga waktu kepemimpinannya Pak Soeharto ini Indonesia katanya lebih maju juga ya. Lebih enak juga Iya. daripada kepemimpinannya Pak Soekarno. Gimana ya itu ya Pak karena ya? fokusnya memang beda. Fokusnya Soeharto memang di ekonomi, pembangunan, memang untuk membuat Sejahtera Indonesia rakyat betul ya. maksudnya. Sama, saya juga punya sejahterakan rakyat. Tapi kok kayak lebih makmurannya ya Pak Soeharto Iya, ini ya. fokusnya ke ekonomi. Kalau saya pengembalian wilayah dan pengagungan nama Indonesia biar dikenal oleh mancanegara. Ini kayaknya tambah deres Tambah deh. deres. Iya. Baik, kita akhiri saja podcast kita hari ini. Iya. Terima kasih untuk bintang tamu kita untuk jawaban yang sangat luar biasa ya. Terima kasih kepada Pak Soekarno, Pak Soeharto, Ibu Sumarmi dan juga Ibu Lydia. Terima kasih ya. Oke, baik kita mau pergi ya. Sudah kembali ke waktu Iya, aja ini ya. sudah hujan deras ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya. Ini loh, kita di Kami dari Lintas Zaman izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hujan teman mau. Oh iya, kita mau kembali ke portal ya guys ya. Dadah. Satu, dua, tiga. Ya Allah teman sampai hujan semua ini.